batik jadi dress. Pertama, pastiin bunganya hadap ke atas, terus taruh di belakang dan dikelilingin di pinggang. Pegang kedua ujungnya dan taruh salah satu ujungnya di atas bahu, lalu diambil dari belakang dan diikat ke ujung yang di depan. Ujung-ujung ini bisa diserut untuk nyesuaiin panjang dressnya. Dan tinggal diikat dan ujung-ujungnya bisa diselipin supaya nggak kelihatan. Bisa juga pakai belt. Tinggal dirapihin deh, gue pingin tepi merahnya itu kelihatan dan panjang lengannya juga bisa disesuaiin. Selesai! Pakai kain batik jadi cape dress. Kelilingi kain di dada dari depan, terus kita ambil salah satu ujungnya dan taruh di atas bahu. Ditahan dulu di tangan kiri dan tangan kanan kita ambil ujung satunya lagi dari belakang. Selanjutnya ujung-ujungnya dibuat simpul 2 kali, usahain ujung-ujungnya bersisa ya. Bagian depan ini masih agak longgar, jadi akan diserut dengan gesper batok kelapa. Kain dikumpulkan seperti ini, lalu dimasukkan ke lubang pertama batok dari belakang, lalu dimasukkan lagi ke lubang kedua dari depan. Kalau masih longgar, masih bisa ditarik lagi, lalu sisanya itu diikatkan dengan sisa simpul di bagian cape. Diikatnya juga 2 kali ya. Setelah itu tinggal dirapiin aja posisinya, dan kalau perlu di kiri kanan gesper batoknya bisa dikasih peniti. Tapi kalau enggak, berarti udah selesai. Cape dress dari kain batik. Pakai kain batik jadi one shoulder dress. Kelilingi badan dengan batik dengan bagian depan selebar bahu. Buat simpul 2 kali dengan bagian belakang di titik yang sama. Letakkan simpul di atas bahu, lalu ditambah ikat pinggang. Selesai! Satu-satunya yang bikin ribet ke toilet itu gaya yang ini. Tapi lucu, jadi gue tetap suka pakai. Ambil sisi pendek kain, terus kita lingkarin di dada dan diikat 2 kali ya. Dan harus kenceng karena ini modelnya kemben. Setelah itu diputar supaya simpulnya ada di belakang. Kedua ujung di bagian bawah dilewatkan di antara kaki dan ditarik ke pinggang, terus diikat di bagian pinggang. Ikatan yang pertama boleh ketat, boleh longgar, tapi yang kedua harus kenceng banget ya supaya nggak copot. Ini modelnya jadi kayak jumpsuit gitu, cuma kalau perginya lama gue lebih pilih gaya yang lain sih, soalnya ribet. Cara pakai satu kain batik jadi set, outer, dan rok. Ambil sisi kain yang lebih pendek dan kita taruh di bahu. Ambil ujung-ujungnya dari depan dan dibawa ke belakang punggung kita, lalu kita bikin simpul. Sisa kain yang menjuntai ke bawah kita bawa ke depan dan kita kelilingi pinggang kita. Lalu ujungnya itu kita ikatkan ke sisi kain yang sudah ada di samping depan pinggang kita. Setelah itu untuk membantu kainnya tetap di pinggang, kita pakai ikat pinggang. Dan selesai! Pakai kain batik jadi rok versi casual. Kelilingi sisi panjang kain di bagian pinggang. Kali ini gue mau di depan itu full bagian yang hitam, jadi gue tandain di situ dan gue genggam. Sisi kain yang satunya lagi kita serut sampai ke pinggang kita, terus kita kelilingin. Jadi bagian yang panjang itu seperti talinya, kita kelilingin ke belakang. Ujung kain yang depan boleh dipelintir dikit dan kita ikat di samping sini. Sebenarnya mau samping banget atau agak tengah itu sesuai selera aja. Sisa ikatannya lumayan banyak, jadi digulung aja masukin ke dalam. Bagian-bagian luar yang berantakan juga digulung ke dalam semua aja. Bisa banget dipakai sama kebaya modern. Ini versinya yang gue style dengan baju sehari-hari, kaos sama kayak korset gitu. Pakai kain batik jadi halter neck dress. Letakkan kain di belakang pinggang kita, lalu ujung-ujungnya kita bawa ke depan. Kita silang di bagian depan, baru kita tarik sampai di bagian pinggangnya itu ngepas. Ujung-ujungnya lalu kita bawa ke leher dan kita ikat di belakang leher kita. Kalau udah, tinggal dirapiin aja kalau misalkan kayaknya ada yang keluar-keluar. Terus kita bisa tentuin si V-neck-nya ini mau sampai bawah atau lebih tertutup. Kalau misalkan nggak pakai dalaman mungkin lebih tertutup ya. Terus kita tinggal kencengin pakai ikat pinggang supaya lebih ngepas di badan dan supaya lebih rapi juga. Dan selesai! Pakai kain batik jadi baju sehari-hari. Edisi kaos. Pertama, kaos bisa dipakai sama outfit set, tapi bisa juga dipakai sama kain batik yang dijadiin outer dan rok. Ini satu kain loh. Yang kedua, kaosnya dipakai jadi kayak padded muscle tee dan dipaduin dengan jeans. Jeansnya habis itu bisa juga ditukar jadi rok batik yang panjangnya di bawah lutut aja supaya lebih santai. Yang ketiga, kaos bisa dipakai di bawah dress untuk memberikan kesan yang lebih manis atau cute atau supaya lebih modest aja. Alternatif untuk dressnya lagi-lagi pakai kain batik dan kali ini dibikin jadi halter neck dress. Control and something takes over me in the days you love so. Kenapa banyak banget sih yang khawatir melorot? Nih gue kasih tau caranya ya. Ikatan yang pertama nentuin seberapa ketat atau kencengnya kainnya. Baru yang kedua nentuin berapa kuatnya simpulnya. Makanya di sini harus ditarik kenceng banget sampai mentok. Nah kalau udah kayak gini pasti nggak bakal copot dan kenceng banget